Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Oke, kita di sini akan melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita belajar tentang hubungan antar sila ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bab 2 kita, norma dan aturan. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, persiapkan dulu buku-bukunya ya, peralatan tulis dan buku-buku yang mau kita belajar. Buku cetaknya dilihat sudah ada di atas meja. Sudah. Buku tulis sudah ada di atas meja. Sudah. Oke anak-anak, untuk kebersihan kelas, bersih atau tidak dilihat dulu lingkungannya. Bersih. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilahkan. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran saya mulai, saya absen dulu juga ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Namanya siapa? Mei. Alasannya kenapa? Sakit. Semoga Mei diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa ya anak-anak ya. Iya. Oke anak-anak. Kita akan mempelajari, kita masuk ke materi ini ya. Nah, kita akan mempelajari bab 2 yaitu norma dan aturan. Apa sih dalamnya norma dan aturan? Kita akan menjelaskan tentang pengertian norma, aturan, hak dan kewajiban. Setelah itu kita mau menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, menceritakan contoh pelaksanaan norma dan aturan di rumah, sekolah dan masyarakat. Tapi yang paling utama ada tujuan yang pertama, menjelaskan pengertian norma, aturan, hak dan kewajiban. Oke. Nah, pengertian norma dan aturan. Apa sih itu norma? Norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Nah, norma adalah aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat. Nah, ya, berlaku di masyarakat. Di Indonesia berlaku ada 4 norma anak-anak. Apa itu? Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Nah, norma itu menjadi aturan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat sehari-hari. Kenapa manusia itu perlu diatur dengan norma? Manusia itu manusia, kalau tidak ada aturan maka manusia itu akan berantakan. Berantakannya dalam segi apa? Dari segi kesopanan, kesusilaan itu tadi, dan agama dan hukum ya. Kenapa? Manusia ini cenderung rakus ya. Seketika dia bisa meraup untuk dirinya, maka dia akan rauk ya. Makanya banyak peraturan yang ada di Indonesia. Terus apa yang terjadi jika kita melanggar norma? Kita akan diberikan sanksi sosial ya. Sanksi sosial itu gimana Pak? Biasanya sanksi sosial dan adil itu berupa cemoohan dari orang langsung atau teguran dari orang langsung. Misalnya nih, si A maling uang, ketahuan, maka dia akan langsung dapat teguran dari masyarakat. Ya, si Felisa membuang sampah sembarangan, maka akan langsung yang ada yang menegur. Si Latifah itu menegur,
Felis, jangan buang sampah sembarangan. Maka sanksinya ini tadi berupa teguran. Terus kalau sanksi hukum berupa kayak apa? Misal melanggar peraturan lalu lintas atau biasanya tidak bayar pajak tuh, ya kan? Tidak bayar pajak motor. Ya, apa yang terjadi jika kita melanggar peraturan? Ditilang, iya kan? Ditilang sama Pak siapa? Polisi. Pak polisi. Itu tadi sanksi hukum dari penegak hukum. Kalau kita mencuri, sanksinya di penjara, iya kan? Udah dapat, nggak cuma di penjara aja, tapi dapat sanksi sosial juga, dapat sanksi adat juga biasanya ya. Itu tadi cemoohan dari orang, iya kan? Dipermalukan, ada rasa malu. Next selanjutnya. Nah, pengertian hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah sesuatu yang dapat kita terima atau peroleh. Kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Contoh di sini, hak kita menikmati lingkungan bersih. Kalau pengen lingkungannya bersih, maka kewajiban kita apa? Menjaga kebersihan lingkungan. Itu tadi ya. Next selanjutnya. Oke, macam-macam norma dan aturan. Norma kesusilaan yang pertama. Norma kesusilaan merupakan aturan yang bersumber dari hati nurani. Kenapa kok bisa begitu? Karena bersikap, biasanya sikapnya itu muncul dari diri kita sendiri, kejujuran kita. Misalnya, si Felisa nemu uang di jalan, tapi dia tidak mau ngomong, tutup mulut bahasanya. Ya, apa yang terjadi? Maka dia melanggar norma kesusilaan. Apa yang dia langgar? Tidak jujur. Harusnya apa yang dilakukan sama Felis? Iya, mengembalikan uang kepada pemiliknya. Nah, norma kesusilaan itu membuat kita dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang perilaku yang namanya tidak jujur dan jujur, sombong dan tidak sombong. Itu tadi nilai kesusilaan. Ketemu gurunya di jalan, buang muka. Ini termasuk dari norma kesusilaan karena muncul dari diri kita langsung, iya kan? Iya. Selanjutnya, pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu tadi ya. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu biasanya kita akan mendapatkan sanksi, bukan sanksi ya, apa namanya sih? Berupa Nah, pelanggaran terhadap norma kesusilaan dapat menimbulkan perasaan bersalah. Kenapa kok bersalah? Kenapa bersalah? Karena sudah mencuri, merugikan orang lain. Misalnya itu contohnya, udah mencuri, merugikan orang lain. Walaupun menguntungkan untuk dia, tapi itu termasuk yang merugikan orang lain. Gelisah, takut ketahuan, ya. Terus apalagi malu. Kalau ketahuan pasti rasa malu karena dapat sanksi sosial tadi, cemooh dari masyarakat. Selanjutnya ada namanya perasaan bersalah setelah itu. Rasa takut. Ketahuan pasti ada rasa takut ketahuan kan ya, takut berlebihan. Nanti kalau dia orangnya tahu gimana, saya ngambil uangnya gimana, itu tadi kan ya. Iya. Terus rasa menyesal. Udah ketahuan pasti ada rasa menyesal. Kenapa saya melakukan itu? Ya, pasti ada rasa seperti itu. Next. Selanjutnya adalah norma kesopanan atau norma adat. Norma kesopanan itu biasanya kita lakukan sehari-hari anak-anak. Misalnya anak-anak bertemu dengan dewan guru di jalan. Anak-anak menyapa. Bapak Ibu, permisi, izin lewat. Itu termasuk norma kesopanan. Sampai rumah apa yang harus dilakukan untuk itu? Berikan salam kepada orang tua, cium tangannya, ya. Itu norma kesopanan. Ketika berjalan melewati orang lain, kita sebaiknya mengucapkan permisi. Ya, itu tadi. Jika norma kesopanan tidak dipatuhi, dapat tercipta perselisihan di antara masyarakat. Kenapa bisa begitu? Kita akan mendapatkan yang namanya apa sih? Kalau perselisihan itu bertengkar, dapat omongan yang nggak baik dari masyarakat, iya kan?
Iya, karena kita nggak sopan. Ih, itu anaknya siapa ya? Ih, itu orang tuanya itu ngajarin sopan santun apa enggak sih? Itu juga termasuk teguran, oke? Oke, selanjutnya. Next. Selanjutnya norma agama. Nah, norma agama harus ditaati setiap umatnya dengan cara melaksanakan ibadah dan ajaran agama masing-masing. Ya, pentingnya norma agama itu adalah kita menjalankan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan kita. Yang Islam yang melaksanakan apa? Sholat. Yang non Muslim melaksanakan ibadah ke gereja setiap hari Minggu. Itu contoh norma keagamaan. Apa yang kalau kita melanggar norma keagamaan, apa yang kita dapat? Dosa atau hukuman di dunia dan di akhirat setelah kita meninggal nanti kita akan mendapat dosa, ya. Itu tadi. Next. Saya adalah norma hukum. Nah, ini tadi norma hukum, ya kan? Contohnya adalah melanggar peraturan lalu lintas. Maka apa yang terjadi? Kita akan ditilang oleh Pak Polisi. Itu tadi. Ditilang itu kita ngasih apa sih, Pak? Uang kok kita mau ngasih uang? Itu berupa denda, ya. Itu denda yang harus kalian bayar karena kalian telah melanggar peraturan tersebut. Next. Saya ada manfaat penerapan norma dan aturan. Ada banyak manfaatnya. Menciptakan ketertiban. Adanya peraturan lalu lintas adalah untuk adanya peraturan lalu lintas adalah untuk apa, anak-anak? Untuk menertibkan jalannya lalu lintas. Kalau nggak ada lampu merah, ya, biasanya di persimpangan bundaran itu ada yang namanya lampu merah. Gunanya untuk apa? Agar tidak ada yang namanya tabrakan. Kalau misalnya lampu hijau semua, orang-orang akan sulit nggak tertib, terlalu kroyokan, terlalu banyak kendaraan yang lewat nantinya. Akhirnya apa? Menjadi tabrakan biasanya. Makanya di bundaran itu biasanya pasang lampu merah. Gunanya apa? Untuk menertibkan. Oh, di sini lampu merah, di sana lampu hijau. Maka di sana suruh jalan dulu. Ini tadi, ya. Terus selanjutnya, meningkatkan rasa peduli. Dengan adanya kesopanan itu tadi, nilai kesopanan kita peduli dengan orang lain. Menanyakan kabar itu termasuk nilai kesopanan. Kita peduli dengan orang lain karena kita menanyakan kabarnya. Bagaimana Bu kabarnya? Bagaimana Bu hari ini? Itu termasuk dari nilai kesopanan. 3. Menciptakan kehidupan yang rukun. Tidak ada perselisihan karena kita menekan nilai kesopanan itu tadi. Kesusilaan juga sama, karena kita mau jujur dengan orang, kita sudah berusaha jujur. Kita jujur mau tentang diri kita, akhirnya apa? Orang menghargai kita. Orang tidak ada yang orang percaya dengan kita. Orang percaya dengan kita akhirnya. Dengan kita itu jujur, maka orang percaya dengan kita. Selanjutnya adalah adat istiadat tetap terjaga. Ya, yang kelima menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Yang keenam menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah perhatikan beberapa contoh manfaat penerapan norma dan aturan berikut. Saling berbagi dapat meningkatkan rasa peduli kepada sesama. Kerjakan ulangan masing-masing ya anak-anak. Mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri membuat kita merasa tenang. Contoh yang ini itu termasuk norma yang mana? Ini. Kerjakan dengan jujur ya anak-anak. Kesusilaan. Ini termasuk dari norma kesusilaan anak-anak. Ya, ini termasuk dari norma kesusilaan. Kalau ini kira-kira saling berbagi dapat meningkatkan rasa peduli ke sesama. Norma kesusilaan kah? Norma kesopanan kah? Norma hukum kah atau norma agama? Kesusilaan. Karena ini juga harus memerlukan yang namanya kejujuran, sama juga. Next selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah pelaksanaan norma dan aturan. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan rumah. Menyayangi dan menghormati orang tua. Nggak cuma orang tua, tapi kalau punya adik, maka kita harus menyayangi adik kita. Kalau punya kakak, ya kita harus menyayangi kakak kita. Selanjutnya apa lagi?
menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Tanggung jawab siapa kebersihan lingkungan itu? Kebersihan rumah itu? Seluruh keluarga rumah. Ya, seluruh keluarga ya yang menjaga kebersihan. Jadi tidak ada kamu tugasnya ini, kamu tugasnya bersih-bersih, adik tugasnya ini. Jadi bukan tugas kalian sendiri ya, tapi tugas sesama, bareng-bareng. Satu keluarga itu tugasnya menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Next. Contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan sekolah. Pertama, menghormati guru dan warga sekolah. Yang kedua, mengerjakan apa itu? Yang ketiga, 4, 5. Oke, datang tepat waktu. Selanjutnya, contoh pelaksanaan norma dan aturan di lingkungan masyarakat. Menghormati tetangga. Kalau misalnya kita rasan-rasan sama tetangganya, menggibahi tetangga, ini termasuk menghormati atau tidak? Tidak. Tapi banyak nggak sih itu di lingkungan kita? Banyak. Itu sudah melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan, karena membuat perasaan orang lain itu menjadi tidak nyaman, tidak senang. Kalian ngomongin di belakang. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara apa? Gotong royong biasanya. Yuk kerja bakti yuk. Kalau ada kerja bakti ya berangkat toh. Ya. Kan kebersihan lingkungan juga, kalau lingkungannya bersih, lihat lingkungan jalan-jalan bersih kan enak dipandang, nggak bongkor. Kalau ada linen tersumbat kan jijik lihatnya, iya kan? Iya. Terus selanjutnya, gotong royong dengan tetangga. Ini tadi sudah saya bahas juga ya. Terus selanjutnya, melaksanakan adat istiadat daerah setempat. Biasanya kalau ada acara apa namanya, kalau diundang untuk acara kenduri ataupun apapun, datanglah ya. Ya, kenduri itu kenduren kalau kita ngomongnya, paham? Paham. Oke. Mematuhi aturan lalu lintas nih, yang biasanya motoran nggak pakai helm, ya kan harus pakai helm kalau motoran, iya kan? Belum punya SIM tuh, ya kan? Tidak membayar pajak. Selanjutnya, pelaksana hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak di rumah. Memperoleh kasih sayang. Hak kalian memperoleh kasih sayang dari orang tua, disayang. Dikasih apa lagi tuh? Memperoleh makanan dan minuman yang sehat, pakaian yang layak, memperoleh pendidikan, terus menyampaikan pendapat dan bermain. Tapi ya ada batasannya ya, yang untuk bermain jangan nanti mak aku loh, itu hakku bermain sampai sore, itu hakku. Tidak boleh seperti itu, harus sesuai dengan apa namanya, norma yang ada di rumah, karena orang tua juga menciptakan peraturan seperti itu agar kalian tertib. Hak kewajiban kalian apa? Menghormati orang tua. Kalau pengen disayang, menghormati. Kalau kalian lawan ya nggak disayang, iya nggak? Iya. Menyayangi adik dan kakak, menjaga kebersihan rumah tuh, meminta izin sebelum keluar rumah. Ayo, yang ini sering nggak? Izin nggak kalau pergi sama orang tua? Izin. Mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah? Ya. Biasanya kan mak, iya kan? Seperti itu enggak? Biasanya begitu masuk dari rumah, mak. Nah, harusnya salam. Yang dicari tetap ibunya, iya kan? Iya. Terus lanjut, mendengarkan nasihat orang tua. Kalau memang kita salah, kita melakukan kesalahan, sebaiknya apa? Kita dengarkan nasihatnya. Memang nak, dinasihati itu rasanya jengkel. Nggak ada orang itu dinasihati itu rasanya enak. Jengkel. Kita pasti merasa benar, ya, merasa benar. Karena pada saat itu kita pasti masih marah. Tapi yang namanya dinasihati itu emang nggak enak. Tapi dengarkanlah dahulu nasihat dari orang tua, pentingnya. Next, selanjutnya. Hak dan kewajiban anak di sekolah nih. Hak kalian memperoleh pelajaran dan penilaian dari sekolah, bertanya kepada guru itu tadi, meminjam buku di perpustakaan, membeli makanan ke kantin tuh, ya kan? Terus menikmati lingkungan sekolah yang bersih. Sama, kalau pengen lingkungannya bersih ya kalian harus apa namanya, menjaga kebersihannya. Kalau pengen bermain dan membeli di kantin,
Nih, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, menjaga ketertiban sekolah itu tadi, menyayangi teman juga ya. Jangan nanti musuhan, apalagi ada yang namanya circle-circlean tuh ya. Nggak baik ya. Apa aku lo koncone aku mau lek koncoan karo kae. Tuh, itu tidak boleh. Selanjutnya adalah hak menikmati udara bersih. Ini kayaknya hak dan kewajiban anak di lingkungan masyarakat nih. Udara bersih, mengikuti upacara adat, menggunakan jalan dengan aman, menggunakan fasilitas umum, menjalankan ajaran agama. Ini hak kita di lingkungan masyarakat. Terus kewajibannya apa? Menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm ketika berkendara. Siapa yang masih berkendara kebut-kebutan? Motor warna merah biasanya ini. Ya? Ya kan? Oh, ganti ungu. Oh iya. Oke, lanjutnya menghargai budaya daerah lain dan menghormati agama orang lain dan menghargai pendapat orang lain. Itu adalah kewajiban kita. Next. Oke, anak-anak, pembelajaran kita sudah sampai di sini. Ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tadi contoh nilai kesusilaan apa ya? Contoh nilai kesusilaan tadi apa? Kalau kesopanan tadi apa? Apa? Mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Mempermisi ketika lewat di depan orang yang lebih tua. Itu nilai kesopanan. Kalau nilai ini hukum tadi, norma hukum. Membayar pajak contohnya. Terus mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya ada lagi norma agama. Menghargai apa? Mengerjakan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita ya. Itu tadi contohnya ya. Nah, anak-anak, saya sudah memberikan kalian buku di atas meja. Silahkan kerjakan diskusinya yang ada di atas meja tadi ya. Silahkan diisi dulu. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang ya. Buka halaman bab 2 di halaman 47 ya. Silahkan bisa diisi ya. Gimana? Iya, yang ini yang dikerjakan ya. Ya. Dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu ya anak-anak. Boleh silahkan dikerjakan dulu. Oke. Kalau memang ada yang susah boleh ditanyakan ya. Iya. Sudah anak-anak selesai? Sudah. Oke. Saya bacakan dulu soalnya ya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tulislah huruf yang sesuai dengan pernyataan tersebut pada kotak yang tersedia. Kalau A itu melambangkan norma kesusilaan. Kalau B norma Kalau C norma A. Kalau D norma Oke. Soal nomor 1 saya bacakan, nanti siapa yang mau menjawab ya. Norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar
dan salah oleh masyarakat di suatu daerah tertentu disebut norma apa? Oke? Norma kesopanan. Berarti kodenya apa? B. Ya. Selanjutnya, norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci. Amrizal? Kodenya apa? C. Oke. Yang C ya sekarang. Setiap pelanggarnya akan mendapatkan sanksi yang tegas, misalnya denda atau penjara. Oke, boleh? D. Apa itu? Norma hukum. Norma hukum. Yang D sekarang, kita akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma ini. Oke, ada yang lain? Oke, Iqbal? Norma kesopanan. Norma Kesusilaan. Oke, norma kesusilaan. Itu tadi ya. Saja anak-anak, itu ada gambar yang nomor 2 ya. Kita diskusikan bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita ajak anak-anak untuk berini. Itu di gambar A ada orang yang sedang apa anak-anak? Memberi makan kucing. Nah, norma itu termasuk norma apa anak-anak? Norma kesusilaan. Iya, norma kesusilaan. Karena dia merasa iba, iya kan? Peduli ya, ada rasa peduli ya. Kalau norma ini dilanggar, maka apa yang terjadi sama hewan itu? Hewan itu akan mati ya. Itu tadi. Yang B itu ada orang yang apa anak-anak? Ketok pintu, ingin masuk ke dalam rumah. Beliau mengucapkan apa itu? Assalamualaikum. Ada yang menjawab itu norma apa? Kesopanan. Agama. Ada lagi yang mau jawab? Kesopanan. Ada yang mau jawab lagi? Oke. Kesopanan. Ada lagi yang mau jawab? Rama? Norma apa? Kesopanan. Apa lagi? Ada lagi? Udah? Oke, Aska? Kesopanan. Jawabannya adalah norma kesopanan karena kita memberikan salam sebelum masuk, iya kan? Iya. Yang C itu ada orang yang mau apa? Nyebrang. Kira-kira itu norma apa sih? Hukum. Terus sanksi jika melanggar apa? Sanksinya apa? Penjara, kan itu mau nyebrang. Denda, tilang, ada yang lain lagi yang lebih cocok? Ya, kan lampunya harus merah dulu biar mereka itu nyebrang, iya nggak sih? Ya, terus gimana? Kalau misalnya dia tiba-tiba nyebrang apa terjadi? Tertabrak mobil. Yang D, maafkan Dimas, Bu. Itu termasuk norma apa sih? Kesusi. Karena dia berani untuk mengucapkan maaf atas kesalahannya ya, jujur ya, ya kan? Sanksi yang dilanggar kalau misalnya itu ibunya, iya dia akan gelisah juga, boleh. Selanjutnya ibunya akan marah ya, dia sudah mau jujur. Bagaimana anak-anak untuk ini? Sudah paham untuk materinya? Sudah. Mungkin ada yang masih bingung, boleh ditanyakan sebelum pelajaran saya tutup anak-anak. Sudah paham ya? Sudah. Bagus kalau sudah paham. Pinter berarti kalau udah paham ya. Iya, pinter banget berarti kalau udah paham. Cerdik. Mengajarkannya semua bisa ya. Iya. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Pelajaran hari ini? Senang. Apa sih yang kalian dapatkan dari belajar norma hari ini? Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari belajar? Mengerti tentang apa? Lebih mengetahui tentang norma. Lebih mengetahui tentang norma. Terus apa? Tahu tentang apa lagi nih? Hak dan kewajiban. Contoh hak dan kewajibannya tadi apa lagi ya? Ayo, ada yang tahu lagi? Mungkin kita dapat apa lagi? Tahu tentang hak dan kewajiban? Hah? Aturan, tahu tentang aturan. Sama juga tadi yang pertama, norma ya. Oke, tidak ada yang tanya lagi? Tidak. Oke, kesimpulannya hari ini kita belajar tentang norma dan aturan. Yang kedua kita belajar dan
hak dan kewajiban. Norma dan aturan itu harus kita patuhi, ya. Karena itu merupakan suatu aturan yang harus kita taati agar hidup kita itu lebih tertata, ya. Lebih tertata dengan baik, ya. Terus yang kedua, perlunya kita tahu hak dan kewajiban agar kita tahu diri. Kenapa bisa begitu, Pak? Agar kita tahu mana yang hak kita dan mana yang kewajiban kita. Di lingkungan sekolah, hak kita sebagai seorang murid adalah apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Kalau pengen mendapatkan nilai yang bagus, maka kewajiban kita sebagai siswa apa? Belajar. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.